wortel. Cuma aku beli 1 biji, tapi nggak laku juga. Mas jualan sayur? Iya mbak, beli sayur mbak, bu. Saya sudah bernazar, siapapun yang memborong dagangan saya, siapapun dia, entah dia laki-laki akan saya jadikan saudara. Kalau dia perempuan, jika perempuan itu seumuran dengan saya akan jadikan dia adalah seorang istri saya. Bila semua yang terindah yang ada di dalam dunia ini berkumpul dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Bila semua yang tercantik yang ada di jagat raya ini bertemu dan menjadi satu. Tumben-tumbenan jam segini Bu Siti udah nggak ada di rumah. Oh, jadi harus balik 2 kali kan? Harusnya udah selesai nih urusan aku sama Bu Siti. Pakai keluar segala, kemana sih Bu Siti? Biasanya jam segini juga udah standby di rumah, kemana-mana. Kalau gini kan jadi makin lama. Urusan aku juga masih banyak. Udah deh. Aku ke rumahnya Bu Nunung aja deh. Semoga aja tuh orang ada di rumah. Biasanya juga suka ngilang. Bener-bener ya. Tambah dewasa tuh kayaknya tuh bukan tambah seneng. Tapi aku tuh ya, tiap hari ini kepala tuh rasanya tuh kayak yang mau pecah. Tiap hari juga aku tuh butuh uang. Mana juga aku arisan ikut banyak lagi. Ini juga stok tangdonan uang aku menipis. Seperti setipis sabar aku. Aduh, emang bener-bener ya. Vin, kamu tuh harus mikir dong. Gimana caranya supaya aku tuh tiap hari punya uang banyak, supaya aku itu bisa bayar arisan dan juga buat kebutuhan-kebutuhan aku yang lain. Emang bener-bener ya, aku pikir kalau aku setelah ikut arisan ini, aku tuh bakalan banyak uang. Dan juga aku pikir setelah umur aku yang udah matang kayak gini, aku tuh bisa jadi kaya. Ternyata ini faktanya enggak. Kayaknya aku punya ide deh. Pokoknya ide ini nggak bakalan pernah meleset dari pikiran aku. Cemerlang banget nih ide aku. Cuma aja tuh sama dia. Pasti bakalan dibolehin pinjam sama dia. Secara kan umur aku itu jauh lebih mateng daripada dia. Pusing banget sih. Harus pesan kue juga. Aduh, kebetulan banget ketemu kamu di sini. Hey. Apaan sih Vina? Aku lagi buru-buru, masih banyak urusan. Aduh, buru-buru banget sih, Put. Ngomong-ngomong mau kemana nih? Cantik banget nih. Bajunya serasi loh, senada sama tas kamu. Bajunya ini ada sentuhan hitam sama putih, terus tas kamu juga hitam. Udah. Bener-bener ya, serasi juga deh sama kacamata kamu. Kamu mau apa? Nggak usah basa-basi. Pasti ada maunya kan kamu ngomong kayak gini. Kamu kalau nggak ada maunya, nggak bakalan tuh kamu ketemu sama aku. Enggak sih, kamu tuh jangan salah paham dulu. Kan nggak ada salahnya kalau temen sebaik aku tuh muji cewek secantik kamu. Iya sih, baik. Emang baik sih, tapi kalau ada maunya doang. Gini Put, kan kamu secara ya, kamu tuh udah lama sendiri. Kamu nggak ada pikiran apa kalau mau nambah, maksud aku cari suami baru bukan nambah suami. Hampir deh mulut aku keceplosan, soalnya kan suami kamu udah lama. Kenapa emang suami aku? Enggak, maksudnya suami kamu kan udah nggak ada di samping kamu. Vin, kamu udah tahu kan suami aku kemana, suami aku kenapa? Ya udah nggak usah dibahas mulu. Kalaupun aku mau cari pendamping hidup yang baru, ya nggak harus minta izin sama kamu juga kali. Udah, kamu udah nggak ada urusan kan sama aku. Kalau emang nggak ada, aku mau ke rumahnya Bu Nunung. Takutnya keluar juga tuh, Bu Siti juga udah keluar. Bu Nunung? Kayaknya aku kenal deh sama Bu Nunung itu. Itu loh yang di pertigaan. Oh, aku pikir Bu Nunung ini guru aku waktu SMP. Ya ada.
Putri. Put, gini loh, kamu tuh ya kan udah mateng, udah dewasa, umurnya juga jauh lebih tua dari aku, pengalaman kamu juga banyak dan juga uangnya, apalagi uangnya. Jauh-jauh dari mana? Kita cuma selisih setahun, nggak bilang jauh. Emang kamu pikir aku setua apa? Enggak. Maksud aku pengalaman kamu tuh lebih banyak daripada aku. Dan kamu tuh lebih dewasa daripada aku. Dan kamu tahu sendiri, Put. Aku itu masih agak labil. Terus kenapa? Tuh, tangannya orang beruang itu lembut banget ya. Beda sama tangan aku. Kayaknya nih, Put, aku pengen pinjem uang lagi deh. Nggak banyak kok, cuma mau bayar arisan aja. Aku butuh 1.500.000. Udah kecium bau-baunya emang. Aku emang udah tahu gelagat kamu kalau udah kayak gini. Aku tahu banget kalau kamu itu bakalan minjem duit lagi sama aku. Ya, 2 kali pinjaman kamu kemarin itu masih belum kamu bayar ya sama aku, dan sekarang kamu mau pinjem duit lagi. Ya, mau kamu lengkapin tuh jadi 3 kali pinjaman kamu nggak bayar. Iya kan nggak boleh, Putri. Kalau genap itu katanya nggak bagus, harus ganjil lagi pula ya. Pinjaman aku tuh nggak seberapa deh dari kekayaan kamu. Masa kamu gitu sih nggak mau bantuin aku? Kau bilang gak seberapa, pinjaman kamu yang pertama dulu tuh gede ya jumlahnya, Vin. 10 juta. Terus pinjaman kedua kamu itu berapa? 7 juta. Sekarang kamu mau pinjam 1,5 juta sama aku. Nah, kalau emang menurut kamu itu ganjil itu lebih baik, kamu bayar tuh. Bayar dulu tuh 1 tuh pinjaman kamu, jadi tinggal 1 kan ganjil. Iya, Putri, kamu tuh kebanyakan ngomong ya. Aku tuh kan cuma mau pinjam. Kamu logikanya gini aja deh. Kalau aku punya uang, aku pasti bayar. Nah, kalau aku nggak bayar, aku nggak punya uang. Dan sekarang aku masih lagi cari uang, aku butuh uang lagi. Aku mau pinjam sama kamu untuk bayar arisan. Gini. Itu tandanya aku lagi kebingungan. Kalau emang kamu itu terus-terusan gak punya duit, harusnya kamu usaha dong, kamu cari kerjaan, kayak kamu cari penghasilan yang lain. Kalau kamu, hidup kamu ini cuma diem aja di rumah, cuma foya-foya, gak ada pemasukan sama kamu, terus hidup kamu mau sampai kapan kayak gini? Jangan kamu pikir aku gak tahu ya. Kamu itu, gaya hidup kamu di luaran sana itu hedon banget. Kamu sering tuh nongki-nongki di kafe, belanja, shopping. Gitu masih bilang gak punya duit. Kalau memang kamu itu nggak punya duit, udah nggak usah dipaksain untuk hidup mewah. Aku aja yang punya duit, aku nggak hidup mewah kayak gitu kok. Biasa aja, aku nggak suka shopping-shopping. Iya, Put, iya. Tapi kamu tuh harus berpikir, kamu tuh juga harus berperilaku baik sama orang. Kamu tuh harus tahu ya kekurangan diri kamu itu apa. Kamu tuh udah nggak punya keluarga, nggak punya suami. Kamu hidupnya tuh cuma sendiri. Kamu tuh kalau lagi susah mau minta bantuan sama siapa coba? Kalau kamu itu sekarang nggak bisa melancarkan kesusahan orang lain, nggak bisa bantu kesusahan orang lain. Nah gini nih kalau cuma taunya nyalain orang doang. Kamu pikir kamu nggak ngeliat kebaikan aku yang udah 2 kali ngasih kamu pinjeman? Itu pun nggak termasuk bunga. Ya udah 2 kali pinjeman kamu aku kasih, Vin. Sekarang ketiga kalinya baru nggak aku kasih, kamu langsung marah-marah kayak gini sama aku. Aku gimana caranya mau bantuin kamu? Kamu aja nggak ngeyakinin aku kok. Harusnya kamu itu berusaha, kalau kamu ini emang pantas buat dibantuin. Lagian orang di dunia ini bukan cuma kamu, masih banyak kok orang-orang yang mau bantuin aku, nggak harus kamu. Putri, tapi kan aku ini kenal sama kamu. Otomatis ya, Put, kalau kita tuh kenal, kamu tuh bisa bantuin aku. Lagi pula ya, aku tuh pinjam cuma 2 kali, dan ketiga kalinya ini udah kepepet banget. Cuma kamu bilang ya, cuma 17 juta duit aku ada di kamu. Kamu pikir duit 17 juta itu jumlah yang sedikit? Itu bukan 17.000, Vin. 17 juta, ya. Aku kurang baik gimana sama kamu? Aku nggak nagih-nagih tiap waktu, nggak. Aku nunggu kesadaran diri kamu aja kok. Ini kamu yang mau pinjam, kenapa kamu yang marah-marah sih? Aku tahu 17 juta itu bukan nominal yang sedikit. Tapi ya, Put, namanya kesusahan orang itu nggak ada yang tahu. Harusnya dengan kesadaran kamu sendiri, kekurangan kamu sendiri, harus bisa ngebantu orang lain. Lagi pula ya, Put, janda kayak kamu nih ya, kalau nggak bisa ngebantu orang lain, kamu tuh mau jadi apa, ha? Harusnya yang tanya kayak gitu itu aku. Kamu mau jadi apa kalau hidup kamu terus-terusan kayak gini, nggak berguna, yang ada nyusahin hidup orang lain terus? Harusnya kalau kamu itu sadar, harusnya kamu yang sadar diri. Kamu itu cari kerjaan, kek. Kamu udah tahu hidup kamu susah kayak gini, masih aja suka ngerepotin orang lain. Hah? Kamu bilang aku tuh nggak berguna? Hidup aku tuh berguna ya, Put. Kalau hidup aku nggak berguna, ngapain juga aku bisa
hidup sampai sekarang. Dan juga ya, kamu tuh lebih baik daripada kamu ngasih saran sama aku. Kamu cari tuh calon pendamping hidup kamu supaya diri kamu tuh nggak kesepian. Supaya kamu juga bisa menikmati kekayaan harta kamu bersama keluarga kecil kamu. Nggak perlu. Aku nggak perlu susah-susah cari. Orang itu datang sendiri sama aku. Karena ya kamu tahu sendiri kan kehidupan aku seperti ini. Cuma akunya aja yang nggak mau. Ih, kamu pikir aku nggak selaku apa? Yang ada itu kamu tuh lama-lama jadi perawan tua. Nggak ada yang mau sama kamu. Soalnya hidup kamu itu cuma nyusahin. Karena siapa aku jadi perawan tua? Aku tuh punya pacar ya. Aku tuh pacarnya 10. Yang bener-bener ya kamu, Put. Kamu tuh harusnya ngasih aku pinjaman uang, Put. Sebisanya ya aku nggak dikasih pinjaman kayak gitu, malah aku dikata-katain lagi, hidup aku nggak berguna. Aku pastiin ya, kamu tuh nggak bakalan bisa punya suami baru, pendamping hidup. Karena apa? Karena kamu tuh pelit. Uang 1,5 juta aja nggak dikasih pinjam sama aku. Nanti yang ada juga kuburan kamu tuh sempit ya, Put. Mau pinjam sama siapa ya? Aduh, mana ada kepepet juga bayar arisan kayak gini. Apa sih? Nggak tahu apa ya kalau orang lagi mumet, tatit-tatit. Wah, bener-bener ya. Emang tuh kalau janda kayak gitu nggak jelas sama sekali. Lebih jelasan juga aku. Jelas mencari-cari uang. Aduh, pokoknya ya, lagi aku udah pegel banget. Kenapa sih aku tuh nggak punya uang sendiri? Dikit-dikit tuh ya aku tuh punya tabungan. Gini nih, kalau hidup itu terlalu boros, nggak punya tabungan sendiri, giliran kita butuh uang, kita tuh muat-marit nggak jelas. Tapi Putri tuh bisa-bisanya sih jahat sama aku kayak gitu. Ngata-ngatain aku, so berani lagi sama aku. Aku bakal balas perlakuan Putri. Aku bikin nama dia tuh jelek aja. Dia kan udah janda, janda-janda desa yang nggak punya suami, yang udah kekurangan belayan suami. Lebih baik kan aku punya pacar, meskipun pacar aku tuh banyak, tapi kan aku juga nggak kesepian. Tapi masalahnya ini nggak bisa ngasilin uang sama aku. Bayar arisan. Sayur. Salah tempat aku kayaknya. Jualan sayur di desa kayak gini. Otomatis kalau orang desa kan sayurannya banyak. Pantas aja sayuran aku masih belum laku-laku. Kayak terong, tahu, dan juga ada apa ini namanya ini, sop. Coba aku jalan lagi ke depan ya. Siapa tahu ada ibu-ibu yang masih belum masak. Siapa tahu ada yang mau belanja. Ada sop, ada sawi. Bu, sayur bu, terongnya, sawi, sopnya juga ada. Bosen banget di sini. Aku tuh pengen liburan juga, tapi ini masalahnya, kendalanya tuh ada aja. Pokoknya aku bakalan liburan ke Dufan, kalau perlu aku bakalan keluar kota, keluar dari desa ini. Juga kan kalau aku tetap hidup di sini, lama-lama ya bakalan bisa seneng. Sopnya juga ada. Aduh, tas aku. Untuk kamu tuh enggak. Maaf mbak, saya nggak sengaja mbak. Oh, jangan-jangan mbak mau beli sayuran saya. Tahu, terong, sop, tempe, lengkap semuanya mbak. Oh, mbak pasti belum masak ya. Mari mbak, mari silakan. Silakan, coba dilihat-lihat dulu. Ini ada terong, ada sop, ada sawi juga, ada pacoy. Nah, ini ada pacoy mbak. Silakan, mau beli di mana? Masih seger-seger semua kok. Mas, aja murah-murah kok. Santai-santai mbak, masih murah-murah kok. Ini
Ini sopnya, ini sop, ada sopnya. Dan ini adalah daun. Daun kemangi. Bukan, bukan. Ini sejenis daun pepaya, tapi bukan daun pepaya. Soalnya nggak pahit. Yang mau beli sayuran kamu itu siapa sih? Aduh Mbak, dagangan saya jangan ditendang-tendang loh Mbak. Ini makanan loh. Di sini yang mau beli sayuran kamu itu siapa, hah? Mbaknya, saya kan nawarin sama mbaknya, siapa tahu minat. Soalnya masih seger-seger nih, lihat aja tuh. Bisa lah dimakan langsung nih. Kamu tuh tahu nggak kalau aku sekarang itu nggak punya uang, keuangan aku tuh menipis. Pakai ditawarin beli sayur lagi, nggak ada di buku agenda aku untuk beli sayur hari ini. Mbak pernah bilang cantik, modis, kalung emas, jam tangan bagus, nggak punya uang untuk beli sayuran. Kasian banget. Mas, kamu tuh nggak tahu kan kalau ini cuma style aku aja. Udahlah, lebih baik ya kamu tuh fokus aja tuh jualan sana. Dan aku ingetin sama kamu, jangan pernah nawarin sama orang yang udah nggak punya uang. Nggak bakalan dibeli nih semua dagangan kamu. Mana aku tahu kalau mbaknya nggak punya uang. Oh, makanya mbak, model itu dikebelakangin, uang itu dikedepanin. Uang nggak ada, tapi modelan kayak gitu. Enak nih mbak, terongnya nih. Ih, apa-apaan sih kamu jorok banget jualan kayak gitu dirasain sendiri. Ini walaupun mentah enak dimakan mbak. Soalnya terong saya beda dengan terong-terong di pasar sana. Terong saya ini ada rasa manis-manisnya, ada rasa gurihnya gitu mbak. Percaya nggak? Sini, yang namanya sayuran terong ini itu nggak ada bedanya mas. Ini sama-sama yang rasanya itu terong, nggak ada gurih, nggak ada manis, nggak ada asin. Enak mbak. Kan saya sudah bilang sama mbak, terong saya ini beda dari terong-terong yang lain. Aduh, udah. Kepala aku udah kayaknya tuh mau pecah, udah mumet. Sekarang kamu bisa deh bantu mikirin ya, gimana caranya supaya aku tuh bayar arisan. Kalau perlu ya, daripada kamu nawarin jualan-jualan kamu yang gak jelas ini, kamu itu pinjemin aku uang sekarang. Mas, aku pinjemin uang mas. Sini. Tangannya. Nggak ada ya? Jadi cewek minta-minta uang, aku bukan suaminya udah minta-minta uang. 1 juta aja mas, aku mau pinjam. Sayur. Emang bener-bener nggak ada yang bisa bantuin aku. Malah sosokan nawarin sayur lagi, aku tuh nggak mau masak sekarang. Nggak ngerti apa kalau orang tuh nggak punya duit. Giliran dipinjemin duit malah kabur. Pokoknya aku harus fokus dapetin uang nominalnya segitu. Nggak perlu tahu caranya gimana. Pokoknya uang nominal segitu harus ada di tangan aku. Aku pinjam sama... tahu kali ini aku pasti dapetin nih. Kalau kali ini aku nggak dapetin uang, aku bakalan potong dia jadi 4. Pinjam sama juragan aja. Selin banget sih Vina. Udah dibilang aku mau ke rumahnya Bu Nunung. Jangan gitu dong, kita itu baru bertemu. Kamu itu kalau ketemu sama temen lama. Motor kamu tuh minggirin. Emang kamu pikir jalan ini jalan pribadi kamu? Minggirin. Alah, udah deh. Siapa juga yang mau marahin aku kalau motor aku itu ditaruh di tengah jalan seperti itu? Biasalah Put, orang kaya ini Put. Orang kaya di desa ini. Jadi, aku mulai tadi itu mencari-cari pujaan hatiku, yaitu kamu. Jadi gini Put, dari sekian lama aku sudah memikirkan matang-matang tentang ini. Aku itu mempunyai niatan untuk menghalalin kamu. Jadi, kamu kan sekarang udah lama nih ngejanda. Terus? Ya aku siap untuk menjadi pengganti seorang suami kamu itu. Ya aku lagi nggak nyari pengganti suami aku. Aku lagi fine-fine aja hidup aku kayak gini. Loh, Put, kamu itu mikirnya gimana sih? Suami kamu itu udah nggak pulang-pulang. Siapa tahu dia itu sudah memiliki perempuan lain. Ya iyalah suami aku nggak pulang-pulang. Orang suami aku udah tidur di kuburan. Loh, emangnya suami kamu udah ini dikafanin? Gak usah pakai itu juga dong. Kepala kamu tahan banting nggak? Loh, dulu aku pernah ikut debus Put. Iya. Ini kalau kena kepala kamu kira-kira sakit nggak? Enggak sih, cuman benjol aja. Tapi jangan Put.
Aku ini adalah pujaan hati kamu, Put. Kalau kamu semisal gak ada aku, Pujaan Put, hati. siapa lagi, Put, yang akan ngejar-ngejar kamu, Put? Aku nggak butuh dikejar-kejar. Kamu pikir aku layangan pakai dikejar-kejar? Loh, Put, layangan pun ada artinya, Put. Apa? Putus, ada yang ngejar kan? Ya terus? Ditangkap kena tuh. Terus? Tidak disambung lagi. Ya kan, tapi aku bukan layangan. Emang enak aja nih orang. Udah. Kamu ini juga sama aja ya sama yang lain. Aku lagi banyak urusan. Aku buru-buru. Kamu nggak usah gangguin aku deh. Kamu tuh nggak capek tiap hari gangguin aku mulu? Put, Putri, aku ngomong seperti ini, aku itu sungguh-sungguh, Put. Tenang, Put. Kalau cuman masalah mahar, itu bebas, Put. Kamu mau minta apa aja. Yang penting jangan nyawa sama bulan sama bintang. Soalnya aku nggak bisa naik ke atas, Put. Apalagi nyawa aku. Nyawa aku sayang-sayangin cuman tinggal satu, Put. Untuk kamu doang, Put. Tahu kan? Capek nih aku nih. Dengerin Ngomong ya. terus. Aku mau sama kamu, tapi dengan satu syarat. Apa tuh, Put? Waduh, ternyata seorang putri mau juga nih sama Romi Pace nih. Mahar kamu pakai nyawa kamu. Selain itu aku nggak mau. Waduh, berat nih, Put. Put, coba dong. Mahar tuh berupa barang. Loh, aku nggak mau yang biasa-biasa aja. Kalau cuma barang, kan itu juga udah biasa. Udah familiar kan sama orang-orang sini, udah biasa banget. Aku maunya nyawa kamu jadi maharnya. Put, kalau semisal kamu mau jadi istri aku, nyawa aku jadi maharnya. Iya. Kita nikah tuh. Seret, ijab kabul tuh. Habis ijab kabul, aku mati. Terus? Kan sama aja aku nggak nikah sama kamu, Put. Ya udah kan, yang penting udah nikah. Tapi maunya aku itu kita hidup sampai kakek nenek, Put. Iya, tapi mau aku nyawa kamu jadi maharnya. Selain itu aku nggak mau. Udah, kalau kamu nggak mau nyerahin nyawa kamu buat mahar, udah kamu nggak usah sama aku ya, sama yang lain aja. Putri, sini dulu. Kuku aku panjang nih. Aku bisa garuk-garuk kamu nih. Dasar jorok. Nih, ada hitam-hitamnya. Tuh, kuku kamu itu jorok semua. Coba dong seminggu sekali tuh dipotong, hidup Tapi yang kiri bersih. udah bersih, Put. Apaan bersih kayak gini? Nih, apaan nih? Dalamnya tuh banyak kotorannya. Udah, ih jijik aku dipegang kamu, ih. Put, jangan gitu dong, Put. Aku itu cinta mati sama kamu, Put. Aduh, mending kamu mati aja deh, nggak usah pakai cinta-cintaan. Ah. Loh, cintanya kemana? Aku tinggal Enggak, matinya nggak doang, mau. Put. Put, aku antar deh kamu kemana, Nggak Put? mau. Mau ke bandara, mau ke terminal. Hah? Aku antar, Put. Ngapain tapi ya? Mau ke bandara sama terminal ya? Put, padahal aku ini tulus kepadamu. Bukan karena kecantikanmu, tetapi akan ketulusan cintaku kepadamu. Aku kejar deh, tapi sebentar dulu. Aku itu masih ada urusan sama Umi Fauziah. Tapi ngomong-ngomong, rumahnya di mana ya? Terus di daerah sana. Umi Fauziah, I'm coming. Siapa tahu dia itu cantik juga. Kan bisa aku jadikan istri yang nomor 3. Yang penting nggak tua-tua banget deh. Aku juga mau sama dia. Kenapa ya? Gak ada satupun yang beli sayuran aku. Apa aku kurang punya rezeki ya kalau jualan dagangan kayak gini? Sayuran aku ini masih banyak loh. Apa aku nggak cocok jualan dagangan kayak gini ya? Terus aku harus jualan apa? Kalau jualan kayak gini nggak cocok. Ini modalku masih belum balik. Gimana nih untuk jualan besok? Besok otomatis sayuran ini udah layu semua. Semoga aja ada orang baik yang ingin membeli sayuran aku ini. Ini kalau aku masak sendiri, aku makan sendiri, mana habis. Perut aku kan juga terbatas. Astagfirullahaladzim. Gimana ya cara dagangan biar cepet laku gitu? Wortel cuma aku beli 1 biji, tapi nggak laku juga. Mas jualan sayur? Iya mbak, beli sayur mbak, Bu. Bila semua yang terindah Iya. Ah, mari mbak. Ada sayur. Wortel saya ini manis. Manis mbak, enak.
Kok wortelnya dimakan sih, Mas? Buat dijual. Habisnya mbak, dari tadi saya keliling-keliling, gak ada yang beli sayuran saya. Padahal sayuran saya ini seger-seger semua. Ada tahu, ada tempe, ada pacoy, ada sawi juga ada lengkap. Ada jagung juga ada. Tapi ya mungkin ibu-ibu di daerah sini mungkin udah pada belanja semua. Jadi ya gini mbak, gak laku mbak, tapi masih seger-seger loh mbak. Mbak kalau mau beli silahkan mbak. Saya kasih harga diskonan, murah-murah, meriah. Ini jagung manis ya? Jagung manis mbak. Ini ada terong. Terongnya seukuran. Seukuran? Ya sama deh. Kayak punya suaminya mbak. Suami saya udah nggak ada, Mas. Maaf mbak, saya nggak tahu kalau mbak sudah nggak punya suami. Nggak apa-apa kok. Ini jagungnya berapa segini? Murah meriah mbak. Jagung ini saya kasih harga 5.000. Harga aslinya ini 11.000 mbak. Untuk harga pacoy ini saya kasih harga 1.000 mbak. Harga aslinya 2,5. Kok ini murah banget sih? Tadi kamu bilang harganya 11.000. Terus kamu jual sama aku ini 5.000. Nggak apa-apa mbak, nggak apa-apa. Yang penting laku mbak. Iya, tapi kalau kamu jual separuh harga kayak gitu, nanti modal kamu nggak balik gimana? Nggak apa-apa, daripada nggak dimakan sama sekali, mubazir. Oke, Ya? gini deh. Kebetulan besok di rumahku ada acara. Dan daripada aku besok masih harus beli sayuran ya, mending ini sayur-sayuran kamu aku borong semua, boleh ya? Boleh kan? Mbak, ngomong apa barusan mbak? Sayur kamu mau aku borong. Diborong semua mbak. Iya, kenapa sih? Bener mbak. Bungkus mbak. Mari mbak. Bentar deh, bentar. Tapi saya lagi nggak bawa duit banyak. Kalau kamu mau, kamu ikut saya ke rumah ya. Boleh, silakan mbak, silakan. Di mana rumahnya mbak? Ayo kita jalan mbak. Sebentar dulu. Kamu ya, Oh, denger mau diborong langsung aja. ya saya gembira lah mbak. Iya, tapi Hati saya gembira. lihat dulu ini sayuran kamu. Wah, seger-seger mbak. Silakan. Dilihat-lihat dulu mbak. Ini ada sop, tapi ya sopnya agak sudah layu mbak. Soalnya dari pagi sampai sekarang nggak ada yang beli soalnya mbak. Kamu sejak kapan sih jualan sayuran? Kok diem? Sudah setengah tahun mbak. Setengah tahun jualan sayuran? Iya dong. Oh, kamu harusnya kalau mau jualan itu, kamu harus cari cara yang jitu untuk menarik pelanggan. Iya mbak. Misalnya sayuran-sayuran kamu ini kamu kemas lagi dengan tampilan yang lebih cantik. Iya kamu mbak. kasih diskon-diskon gitu. Pokoknya kamu tuh harus pinter-pinter bagian marketingnya gitu. Iya mbak. Gini mbak, sebenarnya gini mbak. Sebenarnya ini bukan wilayah daerah saya jualan. Tapi kebetulan sekali saya ingin mau ke rumah tunangan saya mbak. Oh ya? Nah, jadi saya jualan di daerah sini. Terus saya mampir deh ke rumah tunangan saya itu. Oh, jadi ini menyelam sambil minum air gitu ceritanya. Ya, seperti itulah mbak. Terus ngomong-ngomong udah ke rumah tunangan kamu? Masih belum mbak. Tapi ya semoga aja saya menemukan jodoh saya itu mbak. Loh, kamu bilang tunangan kamu, kalau tunangan berarti udah kenal dong. Kok masih semoga kamu bisa menemukan jodoh kamu? Enggak. Udah deh kalau gitu sambil jalan ke rumah aku aja yuk. Iya mbak, siap. Nih, kamu harus ganti nih keranjang kamu. Sekarang orang-orang jualan itu udah jarang banget pakai keranjang kayak begini. Emang pakai apa mbak? Ya kamu cari cara yang lain. Kalau emang kamu pakai keranjang, ya keranjang kamu diapain, kayak dihias biar menarik gitu. Oh tenang aja mbak, besok saya pakai karung. Karung? Ih, malah tambah nggak bagus. Pakai apa ya bagusnya? Udah, nanti kamu pikirin lagi di rumah saya ya. Udah yuk, sekalian ke rumah yuk. Oh baik. Kemana nih? Situ. Oke, sayur saya. Maaf. Nggak usah. Ini kan udah aku borong. Iya ya mbak, iya maaf. Biasa teriak-teriak. Dada saya kan merdu. Tadi Mari. kayaknya sedih banget, sekarang senang banget.
Iya ya Mbak, kan udah diborong ya. Ngapain saya teriak-teriak lagi? Makanya ini sayurnya udah saya borong semua biar kamu tuh bisa cepet pulang. Kamu tadi kayaknya sedih banget. Ya sedih lah Mbak. Mana kalau dagangan nggak laku, masa saya harus senang gembira gitu? Ya sekarang udah seneng kan? Iya Mbak. Yaudah, yuk. Mari Mbak. भीगी भीगी सड़कों पे मैं तेरा इंतजार करूं, धीरे धीरे दिल की ज़मीं को तेरे ही नाम करूं, खुद को मैं यूं खो दूं कि फिर ना कभी पाऊं, हौले हौले जिंदगी को। Ayo, sini. Ini rumah aku. Oh ini rumahnya Mbak Ya. Wah. Besar juga rumahnya Mbak. Adi mana ya? Adi. Say, kamu kemana aja sih, Say? Eke gak diajak nih. Aduh. Kalau keluar itu bilang, Say. Jangan bikin Eke nih banyak pikiran. Kasihan Eke, Say. Kamu mulai hari ini namanya aku ganti ya. Jadi Ida. Mau? Say, Eke punya nama Siti. Kok Siti sih, bagusan Ida? Say, jangan bikin aku bad mood ya, Say. Nanti kalau aku bad mood, aku gak buat masakan nih buat kamu. Pakai ngancem, pakai nggak masak lagi. Kalau nggak masak ya udah kamu berarti nggak makan juga. Say, aku mau nanya sama kamu. Lipstik aku kemana ya? Oh, lipstik kamu. Sorry, tadi lipstik kamu aku bawa. Nih, aku pinjem soalnya lipstik aku habis. Kebetulan lipstik kamu bagus juga ya warnanya. Nanti spill dong ya. Say, kamu tahu gak, Say? Eke ini dikasih pacar Eke ganteng, Say. Jangan dibuat mainan, Say. Nggak bisa. Pokoknya lipstik ini buat aku. Nanti kamu minta lagi tuh sama pacar kamu yang ganteng. Jangan, Say. Kasihan dia gak punya uang, Say. Ih, apaan sih, kan kamu lagi banyak duit ya. Kamu dong yang harusnya traktir dia. Ngomong-ngomong, kamu udah masak apa di dalam? Say, Eke itu masak sayur sop. Aduh, kamu masak sayur sop mulu. Untuk acara besok ya. Ini daripada aku harus ke pasar belanja sayuran, kamu... Say, Apaan sih? itu siapa, Say? Kamu bawa cowok ganteng dari mana, Say? Ini dia jualan sayur ya, sekalian dong. Gemes, Say, nih. Perutnya. Ida. Jangan dipegang-pegang atuh. Ida, kamu jangan gitu dong, nanti dia takut. Siti, Say, Siti. Enggak mau, aku maunya manggil Ida. Siti, Say. Ida. Apaan sih? Jangan jauh-jauh Mbak. Takut saya Mbak. Bulu kuduk saya merinding semua berdiri. Nggak apa-apa. Ini gini-gini dia pinter masak loh. Oh iya? Ida, tuh liatin tuh sayur-sayurnya buat acara besok. Kau pilih sendiri ya. Nanti aku yang bayar. Oh. Sana Ida, ayo cepetan. Ih, genit banget sih. Oh. Iya. Ini Aduh, Mas, ngapain tarik-tarik sih? takut saya Mbak. Enggak bakalan dimakan sama si Ida. Ida itu jinak tahu. Udahlah biar jinak. Kamu ngapain kesini? Apaan sih, nggak jelas banget. Ngopo Mbak? Kok foto-foto Mbak? Nggak tahu, nggak jelas banget nih orang emang. Udah biarin aja, udah nggak usah diladenin, orang gila. Aduh Put, bisa-bisanya ya kamu datengin penjual sayur ke sini gara-gara kamu itu udah kesepian, udah nggak punya suami. Aku bakalan ya viralin supaya satu kampung ini, satu kompleks ini tahu kalau kamu itu lagi kegenitan. Iya udah viralin aja, emang kamu nggak lihat nih aku lagi belanja sayur. Kalau emang kamu mau viralin aku juga bisa viralin kamu. Aku bilang sama orang-orang kalau si Vina yang hidupnya mewah itu, yang serba mewah itu uangnya hasil ngutang. Kamu apa-apaan sih Put? Santai dong. Ini juga. Oh bagus Mas, pegang. Apaan sih? Ida, kamu jangan kegenitan ya. Dia takut tahu sama kamu. Say, Eke lagi pilih-pilih nih, Say. Iya, pilih-pilih aja udah. Ih, kamu tuh sama tuh kayak pekerja kamu kegenitan. Ini gara-gara kamu tuh nggak punya suami. Udah deh,
Kamu itu udah jelek di sini. Kamu tuh udah jadi janda, nggak nikah semenjak suami kamu tuh udah meninggal. Mbak, gak boleh kayak gitu, Mbak. Gak boleh menghina orang seperti itu. Seorang janda itu manusia, hanya status. Kita itu juga manusia dan kamu juga wanita. Nanti kamu akan mengalami hal seperti itu juga. Jangan menghina orang seperti itu. Ya kasih tahu supaya janda ini tuh ngasih pinjaman uang sama aku. Kamu juga tadi kan aku minta pinjaman uang. Loh, Stop ya, kamu datang ke sini marah-marah cuma gara-gara aku nggak mau ngasih pinjaman sama kamu. Kamu punya muka tebel banget sih, harusnya kamu itu punya malu. Atau emang urat malu kamu udah putus? Kalau udah nggak dikasih pinjam sama orang, nggak usah maksa dong, nggak usah cari-cari. Udah ya Put, gini aja, simple aja ya. Kamu ngapain? Ketawa-ketawa. Enggak mas, lagi liatin emas ganteng. Romi, kamu ngapain lagi sih kesini? Put, Ih, kedatangan aku ke sini untuk melanjutkan omongan aku yang tadi, Put. Oke, gini. Kalau kamu emang mau serius sama aku nih, kamu sama Ida aja nih. Aku setujuin, aku restuin. Udah, Ida kamu sama dia aja gimana? Keker banget kan badannya? Serius, Say? Iya, serius banget. Ih. Bentar. Ini punya siapa ini? Siapa ini? Berani-beraninya ya kamu tendang-tendang dagangan aku. Rapikan ke tempat yang awal. Gak perlu Mas, aku juga dukung. Rapikan. Ngapain bos di sini, bos? Kalian ngapain berpelukan Ida, bukan Murim? Rapikan, kembalikan ke tempat semula. Baik, sebelum kamu tendang. Baik, bos. Romi, Jadi lo gitu sih Pak? Romi, kamu ngapain? Kok kamu takut sama dia sih? Jauh-jauh. Rom, buat dia jauh-jauh. Buat. Panggil nama aku pakai nada cewek. Romi. Tommy, Pakai nada cowok. Rom, jauhkan. Udah pergi. Yuk, kita ke kamar. Ngapain? Ida, kamu jangan murahan gitu dong, Ida. Iya, nggak mahalan dikit. Ih, udah. Mas, kamu ini sebenarnya siapa sih? Kok bisa-bisanya Romi yang model kayak gini takut sama kamu? Rom, jelasin. Aku siapa? Kekasihku. Sebenarnya aku suka sama dia, bos. Aku juga suka sama dia. Ya udah, bos, kenal aja sama aku, bos. Enggak. Sebenarnya orang yang ada di hadapan Neng ini, dia itu adalah bos aku di kantor di Jakarta. Dia itu mempunyai perusahaan besar banget namanya Cahaya Berkah. Enggak. Pak Romi pasti bohong kan? Kamu lihat nih, dia jualan sayuran, Romi. Perusahaan dari mana? Itu, Put, aku yang bingung, Put. Mbak. Ngapain bos aku jualan sayuran seperti ini? Saya sudah bernazar. Siapapun yang memborong dagangan saya, siapapun dia, entah dia laki-laki akan saya jadikan saudara. Kalau dia perempuan, jika perempuan itu seumuran dengan saya akan jadikan dia adalah seorang istri saya. Iya, tapi nggak sesimpel itu dong, Mas. Ini saya niatnya emang Mbak mau mengabulkan nazar saya kan? Membantu saya untuk menepati nazar saya. Mas kenapa nggak aku aja? Saya tidak akan memandang dirimu karena status kamu seorang janda. Tapi saya memandang dirimu karena keikhlasan kamu dan kebaikan kamu untuk membantu orang. Aku, Put. kan aku udah bilang kalau kamu mau sama aku, nyawa kamu harus jadi. Rom, Bos, kamu mau bersaing dengan aku? Oke, nggak apa-apa. Ya udah. Mungkin, Bos. Sekarang bilang, kalau kamu mau bersaing dengan aku, bilang aja. Kamu nggak punya adik yang mirip sama kamu mukanya nggak? Kamu sama Vina aja ya. Enggak mau. Kurang Ram. kaya dong. Aku punya tugas sama kamu. Ya, Bos. Tolong usir yang cewek ini. Ribut. Siap, Bos. Enggak gini. Mas kenapa nggak aku aja dijadiin calon istri? Kebetulan aku juga butuh uang. Saya tidak mau menjadikan seorang wanita yang hanya membutuhkan uang saya. Mending kamu pergi dari sini atau aku mau ke hotel nih. Nggak mau aku pergi terus. Ih, Gimana, Mbak? udah Ida kamu Eka masuk. mau masak. Iya, udah masakin rendang. Jangan lupa dagingnya di kulkas. Mau membantu saya untuk menempati nazar saya? Aduh. Ini terlalu cepat sih, Mas. Ini dadakan banget dan saya nih jujur masih kaget. Tiba-tiba aja Mas itu nawarin sesuatu hal yang sebelumnya nggak pernah ada di otak saya. Walaupun saya baru tak kenal sama Mbak, baru tahu sama Mbak. Tapi dengan Mbak, cara Mbak untuk mau memborong dagangan saya semua,
saya sudah tahu hati Mbak itu bagaimana. Sekarang tinggal pilihan Mbak, iya atau tidak. Aku boleh mikir dulu nggak sih? Tolong kasih aku waktu dong. Silakan. Ya nggak, maksudnya aku jawabnya nggak harus hari ini. Boleh. Nanti kalau aku udah punya jawaban aku kabarin. Iya, Nggak mau masuk dulu? Masuk dulu ya. boleh. Boleh saya minta air minum? Oh boleh, nanti biar Ida siapin. Yuk. Terima kasih banyak. Iya. Oh ya, nama saya Ferry Hadi Gunawan. Nama saya Putri. Yaudah, mari silakan masuk. Sebentar, saya mau masukkan sayur-sayuran ini dulu. Takut diambil orang. Boleh, boleh. Kelakuan si Romi, motornya sampai ditinggal. Aman kok, nanti biar Ida yang beresin. Tapi Mbak, tolong jauhkan saya dengan laki-laki jadi-jadian itu ya. Kenapa? Takut saya Mbak. Nggak apa-apa, Ida itu baik kok orangnya, cuma emang modelannya kayak begitu. Dia tuh udah lama sama saya, udah belasan tahun. Yuk. Tapi saya takut ya Mbak. Iya. Tolong jagain saya. Iya, ayo masuk. Pastikan semua tetap terjaga. Indah kisah yang sempat terhenti. Hey Dinda, kehadiranku